Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Jadi selalu buat Australia teman-teman. Di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai visa kerja baru yang dibuat pemerintah Australia baru-baru ini, dan saya bakalan bahas mengenai who is eligible to apply atau siapa yang berhak untuk apply, terus key requirement-nya atau persyaratannya, cost and validity, biaya dan validitas visanya berapa lama, yang terakhir gimana cara apply-nya. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk ke teman-teman. So mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman kan banyak yang DM, banyak yang email juga, dan saya selalu telat jawabannya. Mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf kalau jawabannya suka telat, kadang beberapa jam, kadang sehari atau 2 hari. Jadi sekali lagi untuk jawabannya dimohon maaf selalu telat. Tapi insya Allah kalau saya ada waktu free buat pegang handphone, saya insya Allah balas buat teman-teman. Oke, jadi konfirmasinya segitu aja ya. Balik lagi ke konten teman-teman. Jadi si pemerintah Australia ini minggu kemarin itu baru aja bikin program visa baru, visa kerja. Subclass visanya namanya 476 atau 476. Nah, si visa kerja ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat mudah di-apply karena persyaratannya itu tidak harus ada sponsor perusahaan, tidak harus punya kerjaan dulu, jadi dapetin visanya dulu baru cari kerja. Bagus sekali gitu kan. Nah, dan si visa ini murah juga, biaya untuk apply-nya sekitar 4 juta something ya, $470 something gitu kan. Nah, si jenis visa subclass 476 ini saya akan bahas mengenai who is eligible to apply atau siapa yang berhak untuk apply, terus persyaratannya, key requirement-nya, terus cost and validity, biaya dan validitas visanya, dan terakhir gimana cara apply-nya. Nah, jadi yang pertama kita bahas who is eligible to apply atau siapa yang berhak untuk apply. Nah, di visa ini 476 ini diperuntukkan untuk student engineering atau insinyur ya, yang study di Australia dan baru lulus atau fresh graduate. Tapi nggak apa-apa sih, baru lulus 2 tahun kemarin juga, ini bisa apply buat mereka gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang kuliah di Australia mengambil engineering, itu bisa apply untuk visa ini. Dan si visa ini diperuntukannya bagi fresh graduate spesialnya, tapi boleh juga di aturannya itu boleh juga yang udah lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi bisa di-apply untuk visa subclass 476 ini buat teman-teman yang kuliah di Australia. Dan degree-nya itu boleh bachelor, boleh diploma, boleh master, terus mata kuliahnya itu engineering-nya boleh electrical atau civil, environmental, mining, terus ya banyak lah pokoknya jurusan-jurusan yang engineering. Saya lupa ya jurusannya banyak soalnya. Jurusan-jurusan yang engineering itu bisa apply buat visa ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai key requirement atau persyaratannya. Persyaratannya apa aja sih? Jadi si visa subclass 476 ini, yang baru ini, persyaratannya itu diharuskan umurnya tidak melebihi 31 tahun. Jadi di bawah 31 tahun itu boleh apply, maksimalnya 31 untuk visa ini. Dan si visa ini biayanya itu cost and validity, biayanya itu sekitar $470 atau sekitar 4.700 ya, murah sekali gitu kan. Dan validitasnya itu 18 bulan atau kurang lebih 2 tahun ya, 18 bulan. Tapi bagusnya itu kalau visanya habis, teman-teman bisa apply lagi atau extension, perpanjang, ataupun teman-teman bisa ganti ke visa kerja jenis subclass yang lain. Kalau ada perusahaan yang mau nyeponsorin, ada pesawat. Nggak apa-apa, lanjut ya. Dan yang terakhir
bisa ganti ke visa yang lain gitu kan. Misalnya teman-teman udah habis nih validitas visanya 18 bulan, terus si perusahaan mau nyeponsorin teman-teman ganti study class visanya misalnya ke 482, nah itu boleh. Jadi teman-teman boleh ganti visanya ke 482 dari visa 476. Itu boleh aja di aturannya, yang penting bisa stay di Australia dan legal untuk bekerja. Dan harus diminta IELTS, sertifikat IELTS atau sertifikat bahasa Inggris itu minimal 6. Dan each bandnya itu minimal 5 poin ya. Jadi setiap sectionnya minimal 5 poin. Speaking, writing, reading, sama apa ya? Speaking, listening, sama listening. Itu pokoknya minimal 5 poin di aturannya ya. Kalau studentnya dari negara Amerika, UK, Ireland, Kanada, sama New Zealand itu nggak harus pakai IELTS. Karena mereka berbahasa Inggris ya. Dan di aturannya seperti itu. Jadi kalau negara-negara itu, Amerika, UK, Ireland, Kanada, sama New Zealand, itu nggak harus pakai IELTS. Dan juga si visa ini tuh ketika apply itu nggak harus persyaratannya itu ada bank statement. Jadi nggak harus ada rekening koran. Harus ada uang 300 juta di bank atau 200 juta di bank atau biaya untuk apa? Kayak uang jaminan lah kayak gitu ya. Nggak harus. Jadi di bank mau nol juga nggak apa-apa, bisa apply buat teman-teman. Jadi bagusnya visa ini itu nggak harus punya sponsor, nggak harus punya pengalaman kerja, nggak harus dapetin kerja dulu, nggak harus punya banyak uang di bank, pokoknya bisa apply buat student engineering di Australia. Jadi bisa apply, oke? Dan yang terakhir ini how to apply-nya itu atau gimana cara apply-nya itu, teman-teman masuk ke website Immigration Australia. Jadi masuk ke website Department of Immigration Australia-nya ya. Nanti saya di-share di description kalau teman-teman pengen baca-baca juga. Dan saya rekomen teman-teman kalau pengen baca-baca aja. Jadi siapa tahu kan ada insight atau tambah pengetahuan buat teman-teman gimana ininya, gimana itunya gitu kan. Kalau ada yang nggak ngerti ya boleh ditanyain. Saya jawab sepengetahuan saya seperti itu. Jadi kalau apply-nya itu lewat immigration website Australia. Jadi website Department of Immigration Australia. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang saya mau bahas mengenai viewers comment of the week. Siapa yang saya pilih buat viewers comment of the week di minggu ini. Bentar ya, kita buka handphone dulu teman-teman. Nih bentar, mana nih. Nah ini ada @lambertuguliat49. Nah si abang ini tuh bertanya, selama 2 tahun boleh guna bridging visa enggak? Jadi selama 2 tahun itu boleh menggunakan bridging visa atau enggak gitu kan? Jadi buat Abang Lambertuguliat ini, si bridging visa itu, si Department of Imigrasi ini mengeluarkan maksimalnya itu 2 tahun untuk bridging visa. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh yang simpelnya. Misalnya nih, teman-teman atau abang Lambertu yang tadi mau apply visa student misalnya, atau visa kerja, atau visa protection, atau visa apapun. Nah, sebelum visanya di-approve itu ada nanti keluar bridging. Jadi, pas apply, kita udah masuk nih semua dokumennya. Nah, nanti apply kan itu, apply. Kita udah submit semuanya, bayar udah. Nah, nanti si Imigrasi Australia ngeluarin namanya bridging. Bridging itu penjembatan ya, buat nunggu visa yang mau ditujunya, nunggu di-approve. Misalnya visa studentnya di-approve, jadi nunggu dikasih bridging dulu. Nah, si bridging ini maksimalnya itu selama 2 tahun. Mau visa partner, visa protection, pokoknya visa apapun maksimal 2 tahun. Tapi umumnya dari 6 bulan, 3 bulan, setahun itu udah di-approve visanya atau udah di-refuse, atau ya itu tergantung si Imigrasi Australia ya. Ada yang di-granted, ada yang ditolak juga. Jadi si bridging itu maksimal 2 tahun. Dan selama bridging, misalnya selama bridging apakah boleh bekerja atau tidak, itu tergantung ya, tergantung visa yang ditujunya dan tergantung si
kadang si migration agentnya juga. Kalau pengen kerja biasanya ngajuin working permit dulu atau apapun seperti itu. Dan kalau punya nomor pajak, bisa apply bikin nomor pajak, berarti bisa kerja selama bridging itu. Tergantung kondisi visanya yang dituju itu visa apa ya. Jadi buat Lambertu Guliat tadi itu, bridging visa itu maksimal 2 tahun. Tapi ada juga yang di-approve 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Yang penting maksimal 2 tahun. Baru ada keputusan hasil dari imigrasi. Jadi semoga pengetahuannya buat Lambertu dan buat teman-teman juga nambah informasinya. Dan konten kali ini segitu aja. Saya bahas mengenai visa 476, visa kerja baru yang dibuat oleh pemerintah Australia. Dan viewers comment of the week saya udah balas buat Lambertu mengenai bridging atau penjembatan. Jadi segitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat konten kali ini. Saya selalu mengedepankan buat teman-teman jangan lupa selalu minta doa dari orang tua. Biar mujarab doanya. Ya udah, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.